Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke obrolan santai kita bersama narasumber andalan kita, Bapak Ahmad Wahyudi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa, sukses, amin. Amin. Ada aminnya, Pak? Amin kan kabul. Amin, iya, kabul. Semoga Allah mengijabahi apa yang kita harapkan dan inginkan. Ya, semoga yang kabar baik selalu ada aminnya, Pak. Iya. Iya. Baik, pada podcast kali ini, obrolan santai kali ini kita akan bahas tentang Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo. Ya. Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo 31 Januari, teman-teman. Itu juga bertepatan 31 Januari bertepatan dengan Harlah NU Nahdlatul Ulama. Ya, di tahun Masehinya. Di tahun Masehi yang ke-101. Belum kalau Masehi. Kalau Masehi kan tahun 2026 itu baru 100 tahun. 98. Ya, yang ke-98 dan menjelang Harlah 11 NU menurut Hijriah, betul, Hijriah 16 Rejab. Hari Minggu besok, hari Ahad besok. Hari Ahad besok. Iya, betul. Baik, kita di sini ngobrol-ngobrol santai, Pak. Iya, betul. Tentang perspektif pribadi kita sebagai masyarakat Sidoarjo menanggapi momen yang masyarakat belum tahu sebanyaknya, yang pada umumnya belum tahu bahwa Hari Jadi Sidoarjo itu bertepatan dengan Harlah NU di tahun Masehinya. Di Masehinya, betul. Ya. Menurut Pak Yudi sendiri sebagai kader NU dari kecil gimana, Pak, untuk mensosialisasikan hal tersebut di masyarakat? Ya, terima kasih Mas Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga tetap semangat pagi. Itu dua istilah, real dan secara moral. Jadi kalau secara real memang ini sudah siang, tapi secara moral kita harus punya spirit tetap semangat pagi kan gitu ya. Semangatnya pagi. Jadi Sidoarjo ini sesuatu yang kebetulan. Kalau kebetulan kemudian juga takdir dari Allah ya, atau anugerah bagi kita semua. Saya tuh mulai sadar barusan Mas Chan, barusan banget ya. Baru tahun ini, Pak? Baru tahun ini saya sadar sebenarnya. Loh, Sidoarjo itu ternyata sama loh ya. Artinya tanggalnya sama, 31 Januari ya. Itu sama. Jadi NU itu 31 Januari 1926 itu. Kemudian kalau Sidoarjo itu 31 Januari di tahun yang berbeda tadi. Ada yang mengatakan 750 sekian, ada yang mengatakan 100 sekian tahun yang lalu. Jadi ada dua versi. Oke, kita nggak bahas terkait dengan itu. Yang kita bahas adalah bagaimana kita mampu memotret Sidoarjo kekinian, gitu. Jadi Sidoarjo kekinian itu kan sudah mulai bergeser ya. Sidoarjo bergeser ya. Kalau zamannya saya dulu kecil, Sidoarjo itu terkenal dengan daerah tambak. Kemudian saya ingat betul ketika saya diajak sama orang tua itu ke daerah Jetis itu di sekitar Masjid Abror ya. Itu dulu masih ada kapal yang singgah di situ. Jadi apa itu perahu nelayan. Di sungai itu, Pak. Di sungai itu. Saya ingat sekali. Jadi dulu kental sekali Sidoarjo itu ya kota-kota maritim atau nelayan atau kota pesisir. Jadi yang saya kenang dulu Sidoarjo itu adalah kota yang punya corak pesisir. Apa itu? Ya ikan memang. Ya ikan itu. Kemudian kalau kita mengenal Sidoarjo, kota Kupang, kota Udang, kota Bandeng itu sangat kental sekali. Itu yang saya ingat di masa-masa lalu itu. Nah, ketika ke sekian umur Sidoarjo ini sudah mulai bergeser, Mas. Menurut saya mulai bergeser. Jadi Sidoarjo yang sekarang saya pahami, Sidoarjo sekarang itu adalah kota kuliner, ya kan? Faktanya apa? Setiap orang luar ke Sidoarjo, jualan apapun akan laku. Dan masyarakat Sidoarjo juga konsumtif. Ya, coba lihat. Di sekitar Gajah Mada, Mojopahit, kemudian di sekitaran Gading Fajar dan sebagainya. Itu tengah kota, ya tengah kota. Itu sangat luar biasa bagi orang luar yang mengais rezeki di situ. Kemudian bagi orang luar juga ketika mau transit ke Surabaya, ke
ke Bromo dan sebagainya, rata-rata ya transitnya ke Sidoarjo. Itu sudah makan saja. Makan saja, enggak, makan saja, kemudian dia ke daerah tujuan. Maksudnya begini, Mas Chan, maksudnya begini. Kalau memang kita sepakat bahwa Sidoarjo sudah bergeser pada apa itu wilayah atau rest area, bahasa saya rest area. Kemudian Sidoarjo ini sebagai tempat untuk berbelanja atau shopping, ya kita fokus ke sana aja, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi maksud begini, ketika sudah bergeser kita bukan lagi kota pesisir, oke lah kita sepakat itu ya. Tapi bagaimana nasib dari para nelayan petani tambak yang hari ini masih tetap ada? Nah, gambaran saya adalah bagaimana Sidoarjo itu punya orientasi tourism atau orientasi yang berbasis pariwisata untuk pelancong atau orang yang mau kembali pulang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Ya, karena saya pernah juga mengambil sebuah data, ternyata pesawat yang landing di Juanda kan Sidoarjo, ya kan? Jadi bahasanya kalau di pesawat itu namanya selamat datang di Juanda Sidoarjo, Juanda Surabaya Sidoarjo, begitu. Saya juga berkali-kali teringat ketika pesawat landing itu begitu bahasanya. Jadi selamat datang di Bandara Juanda Surabaya Sidoarjo, kan gitu ya. Loh kayaknya kok gak kebalik, mestinya kan Sidoarjo Jawa Timur gitu aja kan, gak usah mau Surabaya, karena memang secara apa itu, secara geografis dan secara apa itu administrasi itu memang wilayah Sidoarjo kalau Sedat itu kan begitu. Nah, dari apa ya, dari data pesawat yang landing di Juanda itu ya, ternyata Sidoarjo itu adalah satu-satunya daerah yang kalau dilihat dari data tadi ya, itu daerah yang mendapatkan kunjungan paling banyak se-Indonesia, kan gitu ya. Daerah yang dikunjungi yang terbanyak di Indonesia. Dari bandaranya ya kan, dari bandaranya. Tapi faktanya Mas ya, ternyata orang itu turun dari Juanda, ternyata ya ke Malang, ke Batu, ke Bromo, ke apa itu, ke Banyuwangi, ke apa itu, Ijen itu apa? Kawah Ijen berarti itu. Bisa juga ke Bali, jalur darat lagi dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah apa ya, sebuah ironi sekali bagi masyarakat Sidoarjo. Jadi kita hanya disengih saja. Oke lah, itu kalau memang kita tidak apa ya, tidak layak sebagai destinasi wisata yang bagi mereka yang cocok. Tapi kalau bisa, bagaimana mereka sudah tersebar kemana-mana, pasti kembali ke bandara kan? Kan begitu. Taruhlah dari sekian ribu orang atau juta orang itu yang kembali ke bandara, kemudian kita punya sebuah rest area besar, ngomong Sidoarjo berarti kan ngomong kabupaten sebagai rest area, tempat singgah yang nyaman, tempat singgah yang bisa menyiapkan banyak oleh-oleh, kuliner dan sebagainya, sehingga mereka punya kesan bahwa kalau mau beli oleh-oleh, kalau mau beristirahat sebentar ke Sidoarjo, kan begitu. Sebelum pulang ke bandara dan pulang ke negara masing-masing, kan begitu, atau daerah masing-masing itu. Jadi saya punya angan-angan ke sana. Bagaimana Sidoarjo sebagai rest area besar yang bisa memenuhi kebutuhan para pelancong, para orang-orang yang wisatawan itu bisa tidak langsung ke bandara, tapi singgah dulu ke Sidoarjo. Minimal itu Mas. Jadi silakan ke destinasi se-Jawa Timur misalnya. Kemudian kalau pulang jangan lupa loh, ini rest area besar Sidoarjo. Silakan kita bisa adakan city tour misalnya, ada budaya-budaya kita, mungkin ada UMKM dan sebagainya. Itu masih belum saya lihat terkait dengan Sidoarjo. Belum banyak. Lah Sidoarjo itu kan sudah membangun banyak infrastruktur ya. Infrastruktur itu kan untuk mendukung percepatan ekonomi, kemudian mempercepat inflasi sosial dan sebagainya. Nah, yang masalah adalah orientasi kebijakan itu tidak pada tourism atau wisata, itu yang masalah. Ya, jadi kalau kita orientasi pada tourism atau wisata, ya itu berpikirnya bagaimana orang yang landing di Juanda ini gak serta-merta ngelewati saja.
Ya, minimal harus ada ke Sidoarjo. Saya punya bayangan bagaimana orang Jakarta itu kepingin udang yang enak, bandeng yang enak, itu terbang dari Jakarta ke Juanda, makan di Sedati, setelah makan kembali lagi ke Jakarta. Bisa nggak seperti itu? Bisa, bisa sebenarnya. Bisa. Kalau kita bisa menyiapkan destinasi yang sangat cocok untuk mereka, ya, yang nyaman, yang enak, yang murah misalnya, bisa saja sebenarnya. Destinasi itu maksudnya tujuan wisatanya, Bang? Tujuan wisata, ya, wisata jadi bukan kuliner. hanya menikmati kuliner saja di Sidoarjo, tapi juga berlibur di Ya, Sidoarjo. bisa berlibur di Sidoarjo. Nah, yang saya amati kembali lagi tadi saya mengatakan bahwa Sidoarjo adalah termasuk surganya para UMKM, ya, atau pedagang kaki lima. Itu surganya memang. Surganya UMKM itu. Ketika saya tanya orang jualan soto Lamongan, soto Madura, ya kan. Kemudian ketika saya tanya orang yang jualan apa itu cilok orang Bandung, jauh banget ya Bandung, cilok sebagainya. Kemudian ketika saya tanya apa itu sate orang Madura paling banyak sebagainya. Mie ayam Jakarta. Iya, mie ayam Jakarta juga ada. Artinya memang ini surganya UMKM. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa mengemas? Ini sebuah kenyataan, kemudian ada kebijakan memang arah ke tourism. Nah, kalau ngomong tourism, ya 7 itu, namanya sabta pesona itu kan, ya diantaranya adalah bagaimana mengesankan, bagaimana kebersihan, kenyamanan, keamanan, itu kan itu harus ada memang. Nah, ketika kita bisa menggaransi bahwa siapapun yang ke Sidoarjo akan apa itu bisa menyenangkan, bisa mengesankan, bisa nyaman, kan begitu. Gitu arahnya ke situ. Itu saya di usianya ke sekian ratus tahun itu kan saya berharap kalau ada pergeseran ciri khas Sidoarjo ya oke lah, tapi kita harus mampu menangkap sebuah peluang. Kita punya bandara, kemudian akses kita, kalau kita ngomong bahwa Sidoarjo adalah penyangga Surabaya katanya adalah kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta itu kan ya. Nah, bagaimana berkah-berkah dari ini semuanya itu kembali ke Sidoarjo. Gitu. Kalau ngomong APBD, ada penambahan APBD. Yang kedua, kalau mau masyarakatnya juga punya dampak secara ekonomi, secara sosial dan sebagainya begitu. Ya minimal kita harus samalah dengan Surabaya seperti itu. Atau bisa lebih mestinya. Jadi kota metropolis tapi masih melestarikan dan menjaga tradisi mestinya. Itu kan keren sekali. Berarti kalau tidak kerasa pergeseran dari yang dulu maritim, Bang, ya? Sekarang jadi kota yang mungkin jadi bisa tujuan turismenya. Itu pergeseran cukup cepat, Bang, ya? Cukup cepat sekali. Seingat saya dulu itu ketika era tahun berapa ya, era tahun 2000-an awal itu memang menjamurnya banyak kafe-kafe. Saya ingat banyak kafe-kafe itu ya niru di kota-kota yang luar. Belum ada kafe yang ada sekarang di daerah apa itu di daerah Transmart itu kan sekarang banyak di situ. Kafe DPR nggak ada di situ dulu. Ya yang ada itu ya kafe-kafe yang mungkin di tengah-tengah pinggiran kota dan sebagainya. Dulu arahnya ke sana, tapi kita belum membaca bahwa ini akan menjadi sebuah budaya yang bisa menyebar cepat ke kota dan sebagainya. Belum. Jadi itu kemudian era kafe-kafe itu, kemudian yang berikutnya warkop-warkop itu, tapi seiring dengan warkop ada di berbagai daerah dan di desa itu, ternyata di kota juga ada kafe-kafe itu, kafe and resto itu kan sudah banyak sekali. Artinya sudah ada bahwa Sidoarjo sudah jadi rest area bagi para wisatawan sebenarnya. Ya, tapi apakah ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat kan begitu? Yang saya lihat makanan itu kan ya makanan sih nggak jelas. Ada hotplate itu makanan apa saya nggak tahu juga. Kemudian ada makanan yang bukan dari bahan-bahannya dari Sidoarjo. Kemudian cara memasaknya ya tidak berciri khas Sidoarjo. Nah, bayangan saya adalah bagaimana Sidoarjo ini sebagai sebagai entitas. Jadi orang luar kalau kepingin tahu Sidoarjo bisa lewat makanannya. Oh, ini Sidoarjo, ada kupang,
kemudian ada lontong cecek misalnya, kemudian kalau ngomong udang bandeng dengan berbagai olahannya itu kan akan punya ciri khas. Sekarang yang terkenal jadi maritim itu ada di dua kecamatan Pak, di Jabon sama di Sedati. Sekarang apa ya, nama Sidoarjo sebagai kota maritim itu hilang Pak. Hilang, betul. Lebih ke kota industri sekarang Pak, karena kan banyak pabrik-pabrik besar di Sidoarjo sekarang. Ya menurut saya enggak juga sih, kalau industri sudah lama kan dan juga banyak yang tutup ya. Iya. Dulu saya kenal itu Kasogi besar ya, di daerah Pengkol itu di kota besar itu sudah nggak ada. Kemudian dulu yang daerah Antartika ke barat itu dulu ada pabrikan rotan, pengrajin mebeler ya. Dulu saya tahu banyak pabrik yang buka di situ, ternyata sekarang juga banyak yang tutup. Paling 1-2 yang buka masihan. Artinya kalau Sidoarjo kota industri itu sudah lalu. Justru sekarang industri Sidoarjo itu banyak yang pindah katanya sih, pindah ke arah barat. Katanya juga, saya belum ngecek juga. Jadi karena barat itu lebih murah UMK sama UMR-nya begitu, katanya begitu. Barat itu berarti ya bisa daerah Nganjuk, daerah sana, daerah barat sana, arah ke sana. Cuma begini, kalau dikatakan daerah industri itu sudah brand yang lama kan ya. Justru sekarang itu adalah kota UMKM, kemudian kota festival. Artinya banyak kegiatan festival skala nasional, bisa juga internasional itu memungkinkan di Sidoarjo. Satu, ada infrastruktur yang mendukung, bandara misalnya, kemudian akses dari manapun cepat, itu Sidoarjo. Artinya kalau ngomong festival, ya sekian aja kita ngomong Sidoarjo kota festival gitu aja, kota festival. Itu yang saya maksud adalah turisme tadi. Ya, bagaimana kita mendatangkan orang ke Sidoarjo itu bukan hanya singgah saja di Juanda, ngelewati Sidoarjo, tapi tidak. Tapi ke Sidoarjo menginap, menikmati, kemudian bisa menjelajahi wilayah di Sidoarjo itu. Sidoarjo akan menjadi sesuatu yang berbeda kok dengan desa yang lain. Kalau kita mampu mengelola, yang gitu. Dari desanya mungkin, dari bawah. Dari kabupatennya. Dari bawah, dibangun Pak. Sidoarjo itu yang saya amati, Sidorsi itu yang mengelola apa itu sungai dan bantarannya kan sudah mulai bergerak, ya, mulai bergerak. Dari situ bisa muncul wisata-wisata baru. Ya, sudah sebenarnya sudah. Tapi itu kan hanya 1-2 saja kan. Iya. 1-2 saja. Semua merata gitu. Aslinya sudah merata secara masif. Dulu zamannya Pak Win saya ingat bahwa desa tematik namanya dulu, desa tematik. Misalnya Kedung Sumur itu kampung jajanan. Kemudian misalnya Jetis, kampung batik misalnya. Kemudian di Waru itu ada kampung logam, kampung sepatu dan sebagainya. Itu saya ingat banget. Itu tematik. Kampung topi di tas seperti itu. Itu kan eranya Pak Win dulu kan, Artinya itu udah bagus sebenarnya, bagus. Nah, bagaimana potensi yang ada di desa itu terus dikembangkan? Karena kalau mau menang dalam sebuah kompetisi itu harus ada inovasi kan. Kalau tanpa inovasi ya nggak mungkin kita memenangkan sebuah kompetisi. Seperti itu. Nah, terkait dengan desa ya, kita ngomong dulu ya. Sidoarjo, kalau ngomong Sidoarjo, ngomong apa itu pemerintahan pusat, memang sekarang itu dana itu paling besar di desa. Ya kan. Desa itu ada yang sudah mulai 1M ke atas, ada juga 2M kan satu desa itu, sudah luar biasa. Nah, bagaimana ada penguatan kelembagaan di desa itu, misalnya BUMDes, ya. Bagaimana BUMDes ini bisa menjadi motor atau menjadi penggerak. Jadi masyarakat itu bisa berdaya, kemudian masyarakat itu bisa berkarya. Itu dari mana? Dari BUMDes sebenarnya, dari BUMDes itu. Dan juga ya dari kepala desa sebenarnya, kepala desa yang punya pemikiran, yang punya visioner yang luar biasa sehingga bisa menggerakkan BUMDesnya pada usaha milik desanya itu. Nah, saya ingat betul bahwa peran serta perguruan tinggi dan juga peran serta dari pemerintah itu juga harus dilibatkan mestinya. Karena apa? Masyarakat pendidikan itu ya. Karena apa?
Yang namanya budaya itu bisa dirubah dari pendidikan. Ya, pendidikan memang. Jadi saya ingat bahwa hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, kan gitu ya. Yeah. Karena pikiran akan menjadi ucapanmu akan menjadi tindakanmu, perilakumu menjadi kebiasaan. Yes. Nah, kebiasaan ini menjadi sebuah karakter. Nah, karakter inilah akan menentukan masa depan, kan begitu. Nah, ketika pemberdayaan, ya kalau bisa itu ada tim akademisi yang bisa disebarkan ke desa-desa itu, atau mahasiswa, mestinya mahasiswa itu yang punya basic riset atau penelitian itu. Jadi saya pernah mengikuti pelatihan ABCD. Jadi ABCD itu adalah sebuah pendekatan bagaimana masyarakat itu berdaya mandiri dari potensi yang dimiliki. Itu namanya ABCD. Jadi Asset Based Community Develop. Jadi Asset Based Community Develop. Jadi bagaimana membangun aset berbasis pembangunan berbasis aset, begitu arahnya ke sana. Bidang pendidikan, Pak. Ya, kebetulan pendidikan. Pak Yudi ini juga dosen di Universitas NU Sidoarjo. Ya. Beliau juga ketua mahasiswa baru atau PMB. Ya. Dan juga beliau ini pernah 3 kali sebagai ketua KKN. Ya. Kerja nyata di Unusida. Nah, ini program-programnya yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian tadi, riset tadi di masyarakat, apa aja sih, Pak? Peran kontribusinya, karena kan kemarin Gus Mudor ke sini itu mengapresiasi Unusida karena kontribusinya di pendidikan Sidoarjo meningkatkan, ya. Itu gimana sih kontribusinya lewat KKN tadi, Pak? Karena kan ya kembali ke masyarakat lewat KKN tadi. Ya, KKN itu kan pengabdian ke masyarakat. Memang KKN itu dibekali dengan pendekatan ABCD tadi. Jadi ABCD itu pendekatan, kemudian secara implementasi dilaksanakan oleh anak-anak KKN atau mahasiswa KKN. Kita itu KKN sudah 3 kali ya di Sedati itu. Jadi kita kepingin membuat sebuah kawasan, namanya kawasan wisata berbasis kawasan pesisir, gitu namanya. Jadi wisata berbasis kawasan pesisir. Jadi ada 5 desa yang identik dengan kawasan pesisir, itu kita buat namanya kawasan. Itu. Ya memang lumrah kalau bupati mengapresiasi itu, karena pada waktu itu kita juga mencanangkan ada namanya buku atau kompas terkait dengan 5 kawasan itu. Jadi ada ada budaya tari di Tambak Cemandi, kemudian terkait dengan kulinernya, kemudian terkait dengan wisata baharinya ketika nyusur sungai dan sebagainya. Itu salah satu kiprah dari anak-anak KKN pada waktu itu. Jadi bagaimana mereka itu sebagai fasilitator ke masyarakat, kemudian masyarakat itu bisa bangkit dengan sendirinya, bukan kita yang menyuruh ya, tapi mereka bangkit dengan potensinya, kemudian mereka juga mampu untuk berkreasi, berkarya dengan apa yang dimilikinya, seperti itu. Pentingnya apa sih? Pentingnya adalah ketika masyarakat itu mandiri, ya berdiri kaki sendiri, dia akan merasa memiliki menjadi owner. Ya beda kalau kita punya program, kemudian kita datang ke desa dan desa melaksanakan, masyarakat desa melaksanakan, itu kan seolah-olah kan mereka hanya menjadi objek kan. Tapi kalau kita melakukan pendekatan ABCD, berarti kita akan memberdayakan mereka berdaya, berkarya, dan punya kebanggaan, begitu. Oleh kesana. Menurut kembali lagi ke Sidoarjo lagi, Pak. Yeah. Karena kita membahas hal Sidoarjo, menurut jenengan gimana pembangunan Sidoarjo sekarang, Pak? Kalau Sidoarjo hari ini luar biasa ya infrastrukturnya ya. Kalau kita ke utara itu ada flyover di Aloha, sudah jalan, sudah fungsi. Kemudian kalau kita ke barat di Krian, di mana itu? Di barat Krian, Pak. Bareng ya, di Bareng Kerajaan ya, Bareng Kerajaan itu sudah jadi juga. Kemarin saya sudah ke sana,
flyover sudah bagus, sudah digunakan. Kemudian jalan-jalan provinsi, kabupaten semua sudah mulus kan, sudah namanya apa itu betonisasi sudah jalan semuanya. Artinya sekali lagi Sidoarjo sudah menyiapkan banyak infrastruktur sebagai cara untuk mempermudah akses ke Sidoarjo misalnya. Nah, bagaimana kalau sudah terkoneksi seperti ini, bagaimana berikutnya? Itu yang paling penting. Infrastruktur itu hanya sebagai pendukung. Kemudian apa yang harus kita siapkan berikutnya adalah, sekali lagi saya menyarankan adalah turisme adalah bagaimana orang-orang itu bukan hanya singgah saja, lewati saja, tapi harus singgah dan menginap di Sidoarjo. Karena apa? Kalau sehari saja dia menginap, berapa kebutuhan mereka yang kita peroleh dari mereka? Misalnya kuliner, jajannya, kemudian aktivitas-aktivitas yang memerlukan jasa, barang sebagainya, pasti akan berputar luar biasa di Sidoarjo. Taruhlah ada sekitar 3.000-an orang yang nginep di Sidoarjo, saya yakin akan punya efek yang luar biasa secara ekonominya. Itu yang perlu kita kuatkan lagi. Jadi kalau Sidoarjo kota mungkin sebagai city tour nanti ya misalnya ya. Nah, bagaimana city tour yang startnya di kota ini nanti bisa disebar ke mana-mana. Ada shuttle misalnya, ada shuttle yang bisa keliling ke Sidoarjo. Banyak kok. Sidoarjo itu punya sawah yang bagus misalnya, kemudian punya peternakan yang bagus, punya perkebunan yang bagus, kemudian ada UMKM kerajinan, misalnya kerajinan perak misalnya, ada loh perak itu ada sebenarnya, dan perak, logam, kemudian sepatu, batik sebagainya. Nah, bagaimana itu terkoneksi dengan baik semuanya itu, sebenarnya itu luar biasa sebenarnya. Lagi-lagi adalah bagaimana kebijakan ini diterjemahkan di level kelurahan, di level desa itu semua bisa terlibat, kemudian ya satu visi memang. Satu visi kita adalah bagaimana orientasi program yang kita jalankan adalah tourism. Tourism itu udah gampang kok. Kalau kita sudah bangun dengan bagus ya, kemudian orang lain itu masuk ke daerah yang kita bangun dengan bagus, itu otomatis punya kesan. Itu yang sama tadi ada namanya 7 pesona atau sabta pesona itu. Ya. Nah, itu kalau kita kerjakan dengan sungguh semuanya, nah ini namanya kawasan Sidoarjo yang layak disinggahi atau sebagai destinasi wisata, bukan hanya lewat saja kemana-mana, kembalinya ke Juanda kemudian pulang, kita nggak dapat apa-apa. Oke lah kalau lewat saja, tapi kalau pulang, iya, kalau pulang ingatlah, kalau beli oleh-oleh ngomong di Sidoarjo, ya, jangan kerupuk saja. Kan mas sekarang di Tanjung dan di Terangan yang kerupuk yang itu ya, cobalah ke masyarakat sekitar itu ya, banyak benernya. Jadi pengrajin lokal itu yang nanti bisa bergerak semuanya. Semoga dari kita semua dapat selalu mendapatkan keadaannya sehat walafiat, dan semoga kabar baik selalu mendampingi kita. Amin.